Assalamualaikum Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Dan saya juga ditemani oleh dua sahabat saya, Bang Jainuddin dan Mas Eko. Assalamualaikum Bang Jain. Waalaikumsalam Pak Tung. Assalamualaikum Mas Eko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Mas Eko? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, bahasan kita kali ini tentang anak yang nakal. Nah ini ini banyak sekali kejadian anak nakal. Yang seperti apa? Jadi begini Pak Ustadz. Ini ada seorang teman ya yang bercerita kepada saya, anaknya itu dari kecil rajin, disuruh orang tua kerjain, sholat, rajin sholat, ngaji, ya rajin. Nah, tapi nanti kalau sudah menginjak dewasa, SMA aja sudah mulai kelihatan males seperti itu Pak Ustadz. Terus sering bolos, seperti itu Ji. Itu mah persis banget tuh Sama Haji. tetangga saya. Oh, ada tetangga juga. Ada tetangga. Sama nggak ini anunya cerita kasusnya nih kira-kira? Malah dia ini anak yang istilahnya masyarakat tuh jadi panutan. Oh, menonjol lah. Kalau dia marahin anaknya, contoh tuh si A. Oh, seperti itu. Iya. Apa aja tuh orang contoh tuh si A. Nah, si A ini terakhir dilihat masuk penjara. Itu kenapa bisa begitu Pak Ustadz ya? Banyak sekali terjadi kasus yang seperti itu Pak Ustadz. Mohon penjelasan ini supaya kita semua bisa introspeksi diri ya seperti itu. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Memang salah satu hal yang harus kita perhatikan sebagai orang tua atau sebagai apapun ya, sebagai orang Islam ya. Jadi biasanya orang tua itu kalau dikasih ujian oleh Allah Ta'ala yang wujudnya anak, mau anaknya ganteng, mau anaknya rajin, mau anaknya nurut, mau anaknya itu ibadahnya rajin, mau anaknya pintar, cerdas, itu tetap ujian dari Allah Ta'ala. Oh, selama ini orang kalau dibilang ujian, anaknya jelek, anaknya bodoh, itu ujian. Ujian. Kalau yang Ustadz bilang tadi, ganteng, pinter, Seneng malah itu ya. bukan ujian dia bilang. Apa namanya ya? Nikmat, gitu. Itu yang salah di masyarakat Ustadz ya? Salah. Jadi apa namanya? Yang harus diketahui itu bahwasanya ma sabaku min hasanatin faminallah wa ma sabaka min sayyiatin famin nafsik. Jadi yang harus kita ketahui bahwa apa saja kebaikan itu datangnya dari Allah. Dan apa saja musibah itu dari perbuatanmu sendiri. Nah, kalau ada anak itu pintar menurut manusia biasa, itu dari Allah. Kalau anak itu ganteng, cantik, itu dari Allah. Kalau anak itu cerdas, dari Allah. Anak itu nurut, dari Allah. Semuanya dari Allah Ta'ala. Selama ini orang melihatnya dari Allah itu sesuatu yang datang dari luar tubuhnya. Dapat harta, dapat hadiah. Kalau datang dari dirinya, kepintaran, kecantikan, itu saya gitu. Jadi memang kesalahan manusia atau orang itu seperti itu, dan banyak juga saudara-saudara kita yang masih aja seperti itu. Jadi kalau anaknya itu ranking, dibangga-banggainnya seperti itu. Nah, di titik membanggakan anak, mau anak pandai, mau anak cerdas, mau anak nurut, membanggakan terus-menerus, akhirnya satu, anak itu mendengar dan dia bangga. Yang kedua, orang tuanya membanggakan kepada orang lain juga sama. Akhirnya itu masuk kategori fasik. Salah satu golongan fasik ini adalah membanggakan nasab, membanggakan keluarga, membanggakan ayahnya, membanggakan kakeknya, membanggakan buyutnya, membanggakan loh ya. Sehingga menjadikan dia itu bukan sujud kepada Allah Ta'ala, tetapi dia dinilai bahwasanya kakek saya begini atau ayah saya begini, dia ingin nilai lebih di hadapan manusia. Dia menghilangkan Allah.
kemudian membanggakan anaknya, membanggakan cucunya. Cucunya bisa berhitung, wah cerita itu sudah kemana-mana aja deh, orang nggak tanya aja diceritain. Nah, seperti itu. Nah, itu masuk ke arah fasik. Kemudian di luar membanggakan nasab apa? Membanggakan pekerjaan atau jabatan, membanggakan hartanya. Semua ini kan sebenarnya titipan dari Allah Ta'ala. Mau harta, mau jabatan kan titipan. Tapi kalau itu menjadi kebanggaan, insya Allah itu dikatakan oleh Allah Ta'ala namanya fasik. Dan fasik digolongkan oleh Allah Ta'ala termasuk golongan orang yang kafir. Nah, di titik inilah kita harus belajar. Kalau anak kita pandai, cerdas, nurut, termasuk ibadahnya bagus, disyukuri di hadapan Allah bahwa ini titipan Allah, bukan sesuatu yang dibanggakan. Membanggakan anak itu kan maksudnya orang itu agar membanggakan kita sebenarnya. Kalau mau cerita kan seperti itu. Saya orang tuanya, Dan saya kan orang tuanya, saya kakeknya. iya seperti itu. Ditilang, nggak mau ditangkap karena salah. Saya Pak D, saya itu anggota DPR. Gitu, mari Pak D udah begitu ya. Jadi disombongin ya, itu sama itu membanggakan nasab. Padahal belum tentu Pak D-nya anggota DPR kan. Kadang-kadang Pak D-nya ngomong juga itu, yang ditangkap ngomong Pak D. Jangan kadang-kadang gitu. Tapi kasihan anaknya dong Ustadz ya kalau kayak gitu. Kalau dibanggakan. Allah alam kan nggak ngerti ya. Kan bisa aja anaknya pada saat dibanggain kan ya seneng juga. Nah, Bisa juga besar kepala anaknya. iya kan Iya, seneng juga. benar. Jadi kalau dibilang kasihan kan nggak juga. Berarti memang genetiknya sama. Iya. Ayah dan ibunya itu seneng kalau dirinya dihormati, dibanggain sama orang. Dan anaknya juga punya genetik dari bapak dan ibunya. Seneng juga kalau dia itu dibaik-baikin. Kan sama. Apanya yang mau cerita kasihan anaknya? Nggak ngerti kan seperti itu. Cuma ini kan kita belajar bagi ibu-ibu, bagi bapak ibu yang anaknya nakal, coba introspeksi dulu. Karena apa? Anak saya itu udah nggak pinter, udah nggak ganteng, nggak cantik, nakal sejak kecil. Lah, ya itu bukan karena dibanggain. Iya memang bapak sama ibu nakal sejak mudanya, kan gitu. Yang benar itu ya. Jadi ketawa aja kalau mendengar ini. Nah, ini harus koreksi. Dan koreksi sambil ketawa-ketawa. Benar juga ya. Nah, kalau sudah ketemu itu, mohon ampunlah kepada Allah Ta'ala. Bahwa dulunya dia, si bapak atau si ibunya kalau dikasih nasihat sama orang tuanya kan bandel dulu. Nah, kalau anaknya bandel nggak mau loh, kan lucu. Kalau anaknya bandel itu sudah jelas segaris itu satu nasab sama dia. Sama-sama bandel. Dulu saya nggak kayak gitu, saya nggak berani ini. Saya hanya cuma ini sama orang tua saya, lah kan sama namanya kan gitu. Dulu nggak bandel, waktu sebaya bandelnya udah tua. Udah orang gede tuanya. membuli orang itu karena nakalnya itu ya. Iya. Nakalnya nggak lulus SMA, sudah punya gelar ya nakalnya. Jadi itu nggak boleh membanggakan nasab, itu tidak boleh, jabatan tidak boleh, harta juga tidak boleh. Itu dikatakan oleh Allah Ta'ala fasik dan digolongkan sama seperti orang kafir. Jadi itu tidak faham bahwa semua kebaikan yang dititipkan oleh Allah Ta'ala kepada anak atau kepada cucu atau kepada orang tuanya dulu itu titipan dari Allah Ta'ala, nggak perlu ada yang dibanggakan. Jadi seperti itu ya, kita memuji Allah aja, bersyukur pada Allah Ta'ala punya bapak yang baik, kan bersyukur seperti itu, kan bukan membanggakan. Nah, kalau memang itu sudah terjadi bagi ibu yang sudah banyak mohon ampun kepada Allah, banyak bertobat pada Allah Ta'ala, saya berikan cara-cara berdoa. Satu, benar enggak yang tadi saya ceritain? Kalau itu benar, kembali ke jalan Allah, tobat. Jadi sejak kecilnya kalau anaknya pandai, anaknya ganteng, anaknya cantik, anaknya cerdas, anaknya pinter, anaknya macam-macam, jika itu dibanggakan sejak kecil nggak pernah bayar sekolah,
SD, SMP, SMA, kuliah nggak pernah bayar sekolah, bukan karena nggak bisa bayar, tapi memang dapat ranking terus akhirnya kan bisa aja nggak bayar sekolah. Itu dibanggain, diceritain di ini itu, ayolah taubatlah kepada Allah Ta'ala di titik-titik tersebut. Mohon ampun terus-menerus setiap saat selesai sholat, mohon ampun jika anaknya salah karena dulu ibu dan bapak itu membanggakan anak-anaknya. Mohon ampun terus-menerus, tobat, mohon ampun terus-menerus, lakukan setiap kali sholat. Dan nanti kalau itu diulang-ulang berkali-kali tentang jika anak saya itu beling, dablek, ini itu nggak mau kerja, yang dulunya nurut, jika itu karena kesalahan saya dulu, saya sering membanggakan kepandaian nurutnya, ibadahnya dan sebagainya, mohon ampun. Nanti setelah mohon ampun, cukup untuk si anak itu doakan, ya Allah jadikan anak saya anak yang soleh di hadapanmu, cukup. Atau jadikan anak saya solehah di hadapanmu, ya Allah, cukup. Amin ya rabbal alamin. Pujilah Allah terus menerus, karena yang bisa menjadikan anak-anak kita soleh atau solehah itu hanya Allah. Kita hanya mampu berdoa, kita hanya mampu mengarahkan. Kalau memang bapak ibu mengarahkan anak malah ditendang, kan ada yang kayak gitu ya. Jangan pulang malam, malah pagi, kan bener anaknya. Ustaz tanya Ustaz, kalau itu tadi kan kalau membanggakan jadinya nakal seperti itu. Kalau sebaliknya nih Ustaz, jadi malah insecure gitu, misalnya apalah anak saya cuman begini, jelek, ranking juga nggak ada, bukan rendah tapi malah rendah diri gitu. Itu jadinya nanti anaknya seperti apa Ustaz? Kan menghujat itu juga. Lah gimana sih? Nah itu kan menghujat. Ngapain dia cerita itu kepada orang lain? Nah coba ngapain coba? Kan nggak boleh. Sesuatu yang sudah terjadi itu kan atas izin Allah. Kenapa sesuatu yang terjadi itu harus diomongin dengan hati yang kesel kepada orang lain? Sudah nggak pinter, sudah begitulah, nakal lagi loh, jelek lagi. Kalau gitu, ya itu kan menghujat namanya. Lah ngapain ceritain kepada orang-orang? Kan lebih baik mohon kepada Allah Ta'ala. Ya, kalau memang itu anaknya, ya janganlah. Ini kan juga anak itu kan tercipta itu dari ibu dan ayahnya. Lah kalau anaknya itu ya kurang lah seperti itulah, ibu sama bapaknya gimana? Syukuri aja yang ada. Maksud saya itu, lah kan anak seperti itu ya dari bapak sama emaknya. Anak itu terjadi dari la haula wala quwata illa billah, ya. Sebenarnya tidak ada daya dan kekuatan apapun terjadi kecuali atas izin Allah. Semuanya itu atas izin Allah. Kalau anak kita pandai, cantik, ganteng, terus dipuji oleh orang banyak, apa yang harus dilakukan orang tuanya? Dia bilang aja walillah ilham. Yang patut dipuji dan diagungkan hanya Allah. Jadi kita nggak perlu, kan biasanya kalau anakku cantik, aku ibunya kan gitu. Wah ini aja saya itu tiap bulan aja keluar uang 60 juta tiap kali perawatan kan gitu, cerita ngalor ngidul kan nggak ada Allahnya sama sekali. Nah itulah salah satunya dikatakan fasik seperti itu. Belajar ngaji sama guru-guru ngaji yang baik seperti itu, nanti ngerti kok, diarahkan ke hal-hal yang baik, insya Allah akan paham. Yang sulit membanggakan ilmu Ustaz. Wah itu sama membanggakan kepandaiannya tidak boleh juga. Sesuatu titipan Allah itu tidak boleh dibanggakan. Termasuk ilmu agama ya? Termasuk ilmu agama itu kan baru titipan. Ya, yang harus kita kerjakan itu kan dari ilmu agama itu kita kerjakan di dalam kehidupan sehari-hari. Tahu termasuk membanggakan. Harta itu kan termasuk titipan ilmu, ini kan harta sebenarnya. Itu bisa menjadi harta yang halal kalau memang itu dipergunakan ilmu itu kemudian dikerjakan sehari-hari, ini hal baru halal. Haram harta yang di sini untuk kebanggaan itu haram. Sama itu dilarang sebenarnya. Makanya harus kita pahami apapun titipan Allah itu tidak boleh dibanggakan, biasa saja.
mau Haji J itu mau naik Mercy GT 530, 53 GT 53 naik biasa. Ji, ini Mercy-mu, alhamdulillah. Gimana cara doanya? Iya, yang penting kamu ibadahmu diperbaiki, imanmu dikuatkan pada Allah, amal solehmu ini. Itu caranya, kuatkan aja itu. Kan nggak pernah jawab, ya untuk mendapatkan Mercy begitu. Nggak perlu dijawab, kuatkan aja imanmu dan amal soleh, cukup. Itu gimana doanya? Doa selantiasa kamu mohon ampun atas kesalahan dan dosa-dosa kamu. Masa itu aja? Tambahkan kamu syukur, rasa syukur kamu yang sudah banyak dikasih nikmat oleh Allah Ta'ala, karunia sejak dalam kandungan ibumu hingga saat ini. Doa untuk mobil, doa itu dulu. Selesai. Nggak ngarahin ke arah dunia. Seperti itu. Nah, begitulah cara-cara kalimat lewat lisan itu harus disusun, jadi tidak sembarangan. Begini nih cara untuk mendapatkannya. Begini nih, pasti nih, pasti. Tidak boleh yang pasti, itu hanya Allah. Itu harus kita pahami. Insya Allah seperti itu. Nah, caranya kalau anaknya sudah begini, ya mohon ampun jika membanggakan yang ini, yang pandai, yang ganteng, yang cerdas, yang ini, yang nurut, yang ibadahnya ini, ya, mohon ampun di titik itu. Kemudian mohon agar anaknya soleh atau soleha. Udah cukup itu. Orang tuanya mohon ampun, tulus di dalam hati. Insya Allah kalau memang imannya pas, cukup lumayan baik di hadapan Allah, amal solehnya itu cukup lumayan besar di hadapan Allah, insya Allah mudah-mudahan ini saya mendoakan, mudah-mudahan dikabulkanlah doanya sehingga anaknya soleh atau solehanya itu. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, terima kasih banyak Pak Ustadz ilmu dan penjelasannya. Sahabat beriman dimanapun berada, demikian tadi penjelasan dari guru kita Pak Ustadz Danu tentang kajian kami kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Tung pamit diri, sampai jumpa di video kami yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.